Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Kak Hizky. Yang kali ini kakak akan memberikan tips and trick bagaimana sih cara mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia ini dengan mudah. Oke, jadi perhatikan dengan baik-baik 4 soal yang akan kakak bahas kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Masalah utama paragraf tersebut adalah apa? Oke, kalau kita ingin tahu yang namanya masalah dari suatu teks, berarti kita harus baca dulu secara utuh ya. Nah, tergantung, jika disuruhnya itu adalah membaca paragraf 1 saja, ya kalian baca paragraf 1 saja, oke? Karena ini tidak disebutkan dan paragrafnya hanya 1, berarti kita baca seluruh paragraf, oke? Secara psikologis, siswa SD yang berusia 7-12 tahun berada pada masa kanak-kanak tengah, middle childhood, ya. Oke, fase ini menjadi masa emas untuk belajar bahasa selain bahasa ibu, bahasa pertama. Ya, kondisi otaknya masih plastis dan lentur sehingga lebih mudah menyerap bahasa. Area pada otak yang mengatur kemampuan berbahasa terlihat mengalami perkembangan paling pesat ketika anak berusia 6 tahun. Masa ini biasa disebut sebagai critical period. Ya, pada periode ini kemampuan dalam proses kognitif, kreativitas, dan divergent thinking berada pada kondisi optimal sehingga secara biologis menjadi waktu yang tepat untuk mempelajari bahasa asing. Di sini disebutkan bahwa ketika usia 6 tahun itu merupakan periode yang sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak itu dapat menyerap bahasa dengan mudah karena kondisi otak yang sedang optimal. Oke, berarti masalah utamanya itu adalah bisa kita lihat di pilihan yang ada. Yang A, kondisi otak pada masa kanak-kanak. Nah, ini tidak hanya menggambarkan kondisi otak ya, tapi kemampuannya lain. Untuk apa? Berarti yang A kurang tepat. Yang B, kemampuan dan kreativitas optimal anak. Juga bukan. C, masa kritis pertumbuhan jasmani anak. Ini bukan ngomongin jasmani ya. D, usia emas untuk belajar dan menguasai bahasa. Nah, ini yang tepat karena sedang membahas yang namanya usia emas ya untuk belajar bahasa asing selain bahasa ibu. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Yang kedua, simpulan yang tepat untuk paragraf di atas. Oh, berarti sama seperti masalah utamanya, lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Ya, berarti kita harus membaca teks tersebut ya. Asparagus merupakan tanaman sayuran yang bergizi tinggi. Asparagus memiliki banyak kandungan vitamin B kompleks, vitamin C, dan potasium ya. Selain itu, asparagus memiliki senyawa bioaktif seperti antioksidan yang membantu tubuh untuk melawan penyakit. Satu porsi asparagus mengandung 70% senyawa folas yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Satu hari porsi asparagus setara dengan 3-4 batang. Asparagus juga melindungi jantung dari risiko serangan jantung. Asam amino dalam asparagus bahkan dapat melindungi sel hati dari racun akibat alkohol. Oke, nah di sini sudah dijelaskan ya panjang lebar bahwa asparagus ini memiliki banyak sekali kandungan yang bermanfaat bagi tubuh sehingga kita bisa menyimpulkan oh berarti asparagus ini sangat baik untuk tubuh atau bermanfaat sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B. Ya. Asparagus bermanfaat bagi tubuh manusia. Vitamin-vitamin yang sudah atau kandungan yang sudah dijelaskan itu masuk ke dalam manfaat ya karena baik untuk tubuh. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ide pokok paragraf tersebut. Berarti di sini kita harus mencari yang namanya kalimat utama ya. Kalimat utama atau di kalimat yang terakhir. Nah, mana kalimat yang lebih umum ya. Dan kemudian sisa kalimatnya itu sebagai penjelas saja.
Oke, kita baca, di era globalisasi yang penuh persaingan ini, setiap orang dituntut untuk hidup lebih dinamis, lebih aktif dengan mobilitas yang sangat tinggi. Pola hidup masyarakat yang sibuk ini pun makin beresiko mendatangkan stres dan kelelahan fisik maupun psikis yang menyebabkan gampang terserang penyakit. Di sisi lain, kondisi lingkungan semakin buruk dengan meningkatnya pencemaran air dan udara. Oke, di sini apa sih yang sedang dibahas? Nah, yang dibahas itu adalah globalisasi. Kenapa globalisasi? Karena di sini jelaskannya banyak yang berhubungan dengan globalisasi, bukan hanya pola hidup, bukan hanya persaingan, kelelahan, dan pencemaran. Keempat, hal tersebut dibahas dalam satu aspek, yaitu globalisasi. Sehingga yang paling umum itu adalah yang A, yaitu globalisasi. Oke, itu dia untuk soal yang ketiga. Kita lanjut soal yang keempat. Inti paragraf tersebut ya sama lagi ya, hanya kata-katanya saja yang beda. Jalan rusak, berlubang di sana-sini, dan tambahan aspal yang membuat lalu lintas tak nyaman sudah menjadi pemandangan biasa di negeri ini. Kondisi ini jelas tak menguntungkan bagi masyarakat dan dunia usaha. Harga barang menjadi tambah mahal karena arus lalu lintas komoditas yang seret. Tak cuma jalan, kualitas infrastruktur lain juga sama, seperti listrik masih biar pet. Inti paragraf tersebut adalah apa? Ya, di sini membicarakan tentang jalan atau infrastruktur yang rusak ya, seperti jalan contohnya. Oke, akibatnya itu banyak, seperti barang menjadi mahal, terus listrik juga semakin mahal ya. Oh, berarti itu adalah efek-efeknya dari apa? Dari jalanan yang sangat rusak. Oke, sehingga kita udah tahu nih inti paragrafnya. Berarti di sini adalah jalanan rusak ya. Yang jawabannya. Nah, nomor 5 ini kalian bisa jawab ya sendiri dan kemudian kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.